Smart FM Balikpapan ya. Dan tentu kalau kita memperbincangkan tentang bagaimana iklim investasi, kemudian juga bagaimana kemudahan perizinan ya, terutama di Penajam Pasir Utara, tentu akan komplit jika kita mendengar langsung dari kepala dinasnya begitu ya. Nah, sudah bersama saya siang ini ya Smart Listener, Kepala Dinas yang mudah-mudahan sudah sangat akrab juga di teman-teman begitu ya, karena saya dengan beliau itu sudah sempat melakukan podcastan ya, mungkin ya di tahun lalu kali ya. Sudah cukup lama ya. Tapi hari ini alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan beliau yang ramah sekali dan saat ini juga cukup cerah dengan pakaian bernuansa kuning kehijau-hijauan. Ada Ibu Nur Laila SHMH. Ibu, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, Pak. Iya, sehat kabar Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah berkenan untuk podcastan lagi bersama kita. Siap. Dan beliau akrab dipanggil Ibu Lala ya. Oke, dan tentunya 1 jam kurang lebih ya kita akan banyak mengetahui terkait dengan bagaimana topik yang akan kita hantarkan untuk Anda ya Smart Listener, strategi menyambut investasi dan juga memperkuat perizinan ya. Baik, di hangatnya cuaca mau dibilang panas kan kayak gimana Bu ya, dia ngomong hangat aja lah. Mudah-mudahan sehangat juga dengan iklim investasi di daerah kita ya Bu ya. Bolehkah kita mendapatkan gambaran sejauh ini bagaimana iklim investasi di Penajam Pasir Utara dan juga hal-hal apa saja menjadi sektor unggulan saat ini Bu Lala? Iya, baik. Baik Bapak, untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara ini memang karena merupakan pintu gerbang yang sekarang dengan Ibu Kota Nusantara. Iya. Sepanjang tahun 2024 kemarin sampai saat ini menunjukkan tren positif terkait dengan peningkatan investasi. yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tentunya memang kita sangat berharap Kabupaten Penajam Pasir Utara ini dengan keberadaan OIKN dan Kabupaten PP merupakan kabupaten terdekatnya gerbang OIKN benar-benar bisa sejalan dengan pembangunan perkembangan OIKN itu sendiri. Betul. Dan kami di sisi lain juga mampu bersiap diri dalam rangka menghadapi potensi-potensi dampak dari perkembangan OIKN ke depan. Terutama dalam hal ini bagaimana pelayanan perizinan investasi yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini dapat berjalan secara maksimal, optimal dirasakan oleh para investor yang datang. Oke, ya artinya trennya sedang dalam keadaan yang positif. Ya. Dan ini kita berada di semester 1 ya Bu ya, akan mengakhiri semester 1 2025. Ya kalau dikatakan sebagai sesuatu hal yang positif berarti kan memang ada sektor-sektor yang mendukung hal tersebut ya. Kalau boleh dijelaskan apa saja Bu, sektor-sektor unggulan yang sedang dikembangkan saat ini? Iya. Beberapa sektor investasi yang merupakan salah satu penentu pencapaian target investasi Kabupaten Penajam Pasir Utara memang adalah pengembangan dari sektor perminyakan. Kemudian ada sektor listrik, kemudian perkebunan dan pertanian, restoran, kemudian juga perumahan yang merupakan program Bapak Presiden dalam Masta Cita. Iya, ini artinya sektor perumahan saat ini boleh dibilang sedang cantik-cantiknya lah gitu ya. Iya. Kalau sektor pertambangan kan memang sudah cukup lama ya, kita cukup lama dekat dengan itu, kemudian juga sektor-sektor yang lainnya, dan properti memang salah satu hal yang cukup bergairah lah seiring dengan penetapan IKN di wilayah Penajam ya, sebagian wilayah Penajam ya. Berarti ada juga kemudahan-kemudahan yang Ibu lakukan bersama teman-teman di DPMP TSP Bu ya, sehingga investor ini istilahnya nggak perlu berpikir lama untuk menanamkan investasinya. Apa saja kemudahan-kemudahan yang dilakukan itu? Iya, kemudahan berusaha di samping memang
pimpinan kepala daerah dalam hal ini telah menetapkan kebijakan peraturan bupati terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan berusaha lainnya dalam rangka menunjang program-program presiden. Dalam hal ini kita bicara dengan program 3 juta rumah, itu kita sudah melakukan beberapa kebijakan terkait dengan tindak lanjut SKB 3 Menteri, yaitu peraturan bupati terkait dengan PBG 0 rupiah dan BPHTB 0 rupiah. Terutama yang paling dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan rumah yang memang tipe-tipe yang sederhana untuk menampung, mengakomodir kebutuhan akan perumahan bagi warga masyarakat PPU yang cukup banyak masih belum memiliki hunian. Itu. Artinya di sini ada banyak hal yang dalam bentuk kemudahan ataupun insentif yang ditawarkan ya Bu ya, dan itu menyumbang ya, menyumbang tren positif yang ada di daerah kita ya. Nah, bentuk apakah juga ada dilakukan penyederhanaan izin dan juga perizinan berusaha begitu ya, karena kaitannya kan ini kita saat ini kan sudah terbiasa dengan OSS dan segala macam. Ini sejauh ini bagaimana perkembangannya di Penajam Pasar Utara? Iya, kalau seperti yang saya sebutkan tadi, ada kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasar Utara terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan perizinan lainnya. Untuk sektor-sektor yang menjadi program pusat, saya juga sudah jelaskan tadi bahwa ada 0% BPHTB dan 0% PBG. Itu secara nasional saya rasa pasti dilakukan. Nah, untuk kemudahan perizinan pastinya saya rasa seluruh Indonesia sudah melaksanakan pelayanan perizinan secara digital. Namun demikian kita tetap melakukan pendampingan, fasilitasi komunikasi dengan pelaku usaha masyarakat yang belum terjangkau dari sisi keilmuannya untuk mengupdate atau mendapatkan informasi di dalam sistem OSS atau sistem digital perizinan yang ada di PPU. Nah, kami membuka ruang komunikasi, fasilitasi bantuan proses pengurusan izin, dan bahkan berkoordinasi membantu fasilitasi komunikasi dengan SKPD teknis terkait sektor perizinan apa yang mereka akan lakukan pemenuhan dokumennya. Ya, artinya secara digital terlayani, yang mungkin masih manual juga terlayani juga ya. Artinya kantor kita ini buka Senin Jumat lah begitu ya. Oke, sesuai dengan jam operasional di sana begitu ya. Nah, kalau misalkan ada data mungkin secara angka gitu, ada nggak sih, atau sudah ada nggak sih berapa nilai investasi yang sudah bisa katakanlah dicapai oleh kita begitu ya? Tentu ini menjadi satu hal yang juga cukup ya istilahnya menantang jadinya ya. Di semester kedua kita bakal sampai di angka berapa nih? Biasanya ada target-target gitu kan Bu ya? Iya, ada. Boleh nggak menceritakan tentang ini? Memang untuk di 2024 kita kemarin melebihi target, realisasinya melebihi target, karena memang kita akui bahwa targetnya kemarin di 2024 itu yang diberikan oleh BKPM melalui pemerintah provinsi, dalam hal ini DPMPTSP, itu kita di angka 2,5 triliun. 2,5 triliun dan alhamdulillah kemudian tercapai realisasinya sebesar 3,7. Meskipun memang di dalam angka itu ada kontribusi OIKN, pembangunan konstruksi OIKN di dalam, menyumbang banyak karena untuk realisasi target dan capaian realisasi OIKN itu masih di pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara pencatatannya. Nah, memang untuk 2025 ini di triwulan pertama itu, meskipun kalau untuk di triwulan kedua kita belum masuk, karena biasanya kalau press rilis untuk penyampaian target realisasi dari BKPM itu biasanya
1 bulan setelah triwulan itu berakhir. Oh, gitu. betul. Misalnya kalau triwulan pertama di Maret itu biasanya di pertengahan atau di akhir April. Begitu selanjutnya. Nah, untuk di triwulan pertama itu 2025 memang kita belum mencapai angka yang cukup signifikan karena memang di triwulan pertama itu proses kontrak, proses pembangunan itu belum, masih dalam proses lelang. Iya, masih dalam proses lelang. Kemudian beberapa perusahaan yang melakukan pengembangan investasi itu juga belum melakukan laporan LKPM secara memadai. Nah, kami berharap nanti ini masih proses kan kita ketahui bersama bahwa untuk investasi-investasi yang sifatnya mungkin masih ada keterkaitannya dengan pemerintah, kemudian pengurusan-pengurusan yang di awal pasti membutuhkan waktu. Biasanya itu ada di triwulan 2, triwulan 3 dan 4. Begitu. Oke, artinya ini satu modal penting kan sudah kita dapatkan ya Bu ya, dari berkaca dari tahun lalu, dari target 2 triliun lebih kita bisa mencapai 3 triliun lebih, 3, lebih lah begitu ya. Biasanya sih kalau udah kecapai gitu naik terus Bu ya. Kita berharap trendsnya naik terus ya. Ya tentu kan Ibu Lala kan nggak sendirian di sini ya, akan didukung oleh tim yang super tim lah intinya di DPMP TSP, kemudian juga teman-teman dari perangkat daerah lainnya juga memberikan support yang luar biasa ya. Kalau bentuk sinkronisasi dengan perangkat daerah lain itu seperti apa Bu? Karena sekarang kan ya rata-rata orang mengambil acuan kan udah di OSS gitu, udah pakai OSS gitu. Gimana tuh ceritanya? Jadi memang implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja PP 5 2021 dan PP 6 2021 itu kita melakukan proses perizinan melalui OSS itu secara nasional untuk perizinan berusaha. Untuk perizinan yang ada beberapa perizinan yang sifatnya non berusaha itu biasanya daerah harus memproduk atau membuat aplikasi digital tersendiri. Biasanya daerah memiliki itu. Pasti kalau di PPU namanya Sipesan. Sipesan. Okay. Nah, di dalam sistem OSS maupun Sipesan itu DPMP TSP itu hanya merupakan fungsi operator, fungsi fasilitasi. Jadi by sistem mereka masuk ke dalam sistem, kemudian kita verifikasi dari sisi aspek administrasi, kemudian by sistem juga running ke OPD atau SKPD teknis terkait. Kalau di OSS itu biasa running ke kementerian, lembaga, pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya itu by sistem running sendiri. Kemudian dilakukan kajian secara substantif oleh OPD atau SKPD teknis terkait. Habis itu setelah itu kemudian nanti alurnya akan kembali ke DPMP TSP sebagai penerbit izin. Nah, pengalaman kami memang kita di PPU kita sangat mengoptimalkan fungsi, terutama DPMP TSP sangat mengoptimalkan fungsi fasilitasi kita. Fungsi fasilitasi baik itu fasilitasi komunikasi, fasilitasi by sistem juga, bagaimana memudahkan pelaku usaha yang mendapatkan kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan mereka dalam proses mereka melakukan perizinan begitu. Nah, sehingga sampai saat ini alhamdulillah terbangun cukup baik dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan di PPU saya mendapatkan nilai yang cukup memuaskan gitu. Yang paling penting kan persepsi masyarakat pelaku usaha. Meskipun dengan sarana dan prasarana yang ya belum cukup memadai lah, karena kita di PPU khususnya belum terdapat mall pelayanan publik ya. Itu belum ini ada. Padahal itu ada salah satu ini ya Bu, satu indikator kriteria yang digunakan oleh Ombudsman, Menpan RB dalam rangka menilai optimalisasi pelayanan publik daerah.
Mudah-mudahan tahun ini bisa, Bu. Insya Allah tahun ini kita lakukan akselerasi ya. atau percepatan untuk keberadaan mall pelayanan publik sebagai kebutuhan daerah saat sekali. Karena itu kan akan merubah juga wajah kantor kita kan, Bu ya. Dan mall pelayanan publik itu udah kayak orang datang ke sana itu udah kayak benar-benar kayak ke mall sih. Mau melakukan izin apa saja ada di sana. Sudah terintegrasi secara sistem dan secara personal di dalam. Betul sekali. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama ya mall pelayanan publik di PPU bisa segera terrealisasi. Karena Ibu Lala kan sudah sangat optimis nih, sudah sangat bersemangat juga bersama teman-teman gitu kan untuk terus meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, terutama investor-investor yang akan berinvestasi di PPU ya. Nah, tentu dari investasi kan biasanya kita akan pemikiran beberapa kalangan gitu ya, itu akan semacam mengkaji gitu ya, apakah investasi itu ada yang dalam tanda kutip merugikan daerah setempat atau apa gitu ya, karena memang ada juga di beberapa daerah yang daerahnya itu tegas nolak gitu, karena ini nggak baik nih buat kami gitu ya. Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu setelah jeda berikut ini ya. Oke, jadi Smart Digital jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi yang kita akan habiskan bersama Ibu Lala ya. Jadi untuk Anda yang mungkin ada yang mau ditanggapi, bolehlah manfaatkan live chat kami yang ada di YouTube ya, di @smartfm Balikpapan, atau juga bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811590978 ya. Untuk Smart Listener semuanya yang baru saja stay tune, belum terlambat ya untuk bisa memperdalam dan juga mengetahui bagaimana kondisi investasi di PPU. Barangkali saja ada di antara Anda yang saat ini mendengarkan talk show ini, Anda memang sedang merencanakan untuk melakukan investasi di Penajam Pasir Utara ya. Tadi disampaikan di awal ada beberapa sektor yang saat ini cukup seksi ya Bu Lala ya. Salah satu ya sektor properti, perumahan ya. Ini lagi asik banget nih ya, karena juga ada program dari pemerintah ya, menciptakan 3 juta, membangun 3 juta rumah. Program pemerintah 3 juta rumah. Ini artinya kan semua diakselerasi dan diberikan keleluasaan untuk berinvestasi, berusaha, dan PPU juga sangat terbuka bagi investor yang ingin berkontribusi juga dalam akselerasi pembangunan di bumi benua Taka ya. Baik, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Perbincangan bersama PTSP Kabupaten Penajam Pasir Utara akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kemana toh bojoku ini? Kenapa toh Mbak? Biar nggak kolesterol kata anakku. Belekan. Ini Bu Rosa. Calon istri daman kamu baik. Modal kebudayaan. Itulah modal yang akan mengubah sebuah peradaban. Tagihan saya gimana Pak Bijak? Oh, tenang aja. Nanti saya bantu Pak RT. Tenang ya, saya bantu. Sing sabar, sing ikhlas ya Pak RT. Inilah sebuah negeri yang rindu perubahan dan terus mencari peradabannya yang hilang. Semua bisa Anda dengar dalam Sketsa Indonesia. Banyak cara mendengarkan Smart FM. Mau cara konvensional atau kekinian? Tinggal pilih. Smart FM bisa Anda dengarkan melalui aplikasi Joox Music. Kapanpun dan dimanapun, Smart FM ada bersama Anda. Smart FM Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kolaborasi terbaru dari Smart FM. Yang perlu kita sadari itu 3P gitu, pikiran, perasaan, perilaku ataupun perbuatan. Ini yang mudah untuk dilihat ya. Jadi inilah yang perlu dilatih terus. Menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, tapi di sini Anda bisa dapatkan ilmunya. Di zaman yang serba modern, teknologi modern, kadang kita terlena, dimanjakan oleh banyaknya teknologi, terutama gadget, atau kita terbiasa, atau kita ini menjadi terlalu penakut untuk takut lupa, sehingga dikit-dikit kita mencatat, padahal kita punya otak yang luar biasa hebat. Dengarkan Smart Parenting and Creative Learning bersama Andida Meliala dan tim Researchful Parenting Indonesia.
serta Sutanto Windura dari The Brainic Institute, Smart Parenting and Creative Learning. Setiap Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau 9 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak perbincangan bersama DPM PTSP Kabupaten Penajam Pasir Utara. Edi Ardian, kita bersama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disingkatnya DPMPTSP ya. Sekarang saya bersama dengan Kepala Dinasnya, Ibu Nur Laila SHMH. Beliau bukan orang baru, sudah cukup malang melintang juga Bu ya. Sebelumnya di mana Bu? Sebelum di DPMPTSP? Saya di Inspektorat 9 tahun, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 tahun. Wow, lama semuanya. Iya, lama semua. Berarti kemudian di DPMPTSP bisa berapa? 1 tahun. Ada 1 tahunan. Iya. Rata-rata kan di atas 5 tahun gitu ya. Iya. Bisa. Jadi DPMPTSP bisa lebih lama lagi. Tergantung pimpinan. Ya tapi ini kan di 2 dinas sebelumnya kan lebih ke apa ya, ke inspektorat kan pengawasan ya Bu ya. Pengawasan. Kemudian di BPBD ya. Iya, lebih pada pelayanan kebencanaan kepada masyarakat. Nah sementara kalau di DPMPTSP ini kan lebih unik ya. Iya, lebih unik dan kompleks. Kompleks juga. Karena di situ tidak hanya ya, kita harus bisa menghasilkan sesuatu begitu kan. Ada target yang harus dicapai. Ada konstituen kita, pemerintah daerah konstituennya masyarakat yang harus kita layani, yang kita membutuhkan penilaian sebagai bentuk capaian kinerja. Nah, itu uniknya dan sulitnya di situ. Dan Ibu bebek saja. Tetaplah Ibu namanya amanah ya, kita harus tetap jalankan gitu kan. Toh dalam bagaimana pengaplikasian dari semua perencanaan itu kan ada teman-teman yang siap support ya. Baik Bu Lala, ini yang kita langsung nyambung ya, tadi berkaitan dengan kalau kita ngomongin investasi, biasanya kan ada juga investasi yang mungkin entah itu dibatasi atau bahkan juga katakanlah akhirnya tidak boleh ada gitu ya, karena dengan pertimbangan kearifan lokal dan segala macam. Ini sejauh yang Ibu tangani dalam beberapa waktu ini, adakah yang seperti itu? Iya, memang Kabupaten Penajam Pasir Utara ini merupakan kabupaten yang berkembang, apalagi dengan adanya IKN, minimal kita harus sudah dengan segala kemudahan perizinan berusaha yang disajikan dalam sistem OSS bagi para pelaku usaha. Memang salah satu bentuk pengendalian dan pembatasan kita atau memitigasi hal-hal yang mungkin akan tidak baik ya ke depan, itu adalah salah satunya cara dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan. Perizinan-perizinan yang terbit otomatis dengan skala resiko rendah, menengah rendah, itu biasanya terbit otomatis dalam sistem. Itu kita harus mengoptimalkan pengawasan. Nah, dari pengawasan yang dilakukan, kita akan melakukan review dan lain-lain, sehingga nanti akan berdampak pada pemberian sanksi administrasi, kemudian ada terakhir mungkin pencabutan izin atau penutupan izin. Nah, itu salah satu cara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang berdampak negatif pada daerah. Kemudian selain itu juga memang yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita batasi, kita sudah harus memitigasinya dengan kebijakan peraturan daerah yang memang secara regulasi itu kita dibolehkan. Betul. Nah, jadi memang ini kalau kita secara regulasi kita dibolehkan dengan kebijakan peraturan bupati atau peraturan daerah, itu akan kita segerakan untuk dilakukan penerbitan peraturan daerah, sehingga itu menjadi acuan kita dalam rangka
penerbitan izin berusaha di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, memang di proses perizinan itu ada juga kegiatan forum-forum penataan ruang. Di sana biasa dibahas yang mana-mana yang memang tidak boleh, yang mana-mana belum masuk dalam kawasan dalam tata ruang kita itu biasanya dia akan dibahas di forum. Begitu. Iya. Nah, biasanya juga nih Bu Lala ya, yang cukup menggelitik itu adalah bagaimana kemudian investasi yang masuk ini tetap mengedepankan pertimbangan lingkungan gitu ya. Nah, DPMPTSP masih punya hak kan untuk masuk sampai ke ranah itu? Benar, kita bisa meskipun secara teknis untuk lingkungan itu ada di DLH di DLH kalau di daerah, kemudian kalau memang kewenangannya itu pusat ada di Kementerian Lingkungan Hidup, DLH provinsi jika kewenangan provinsi. Nah, itu secara kewenangan di dalam sistem itu bahkan di OSS sudah diatur semua, sudah dinafiskan oleh sistem itu. Nah, makanya jika memang baik itu secara otomatis terbit dalam bentuk surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau memang itu harus dipenuhi dengan dokumen lingkungan seperti UKL, UPL atau AMDAL, itu memang salah satunya kita harus mengoptimalkan yang seperti saya sampaikan tadi, fungsi pengawasan. Pada saat para pelaku usaha itu melakukan hal-hal yang di luar daripada yang diajukan, yang disahkan dalam aspek lingkungan, itu pasti akan kita lakukan review. Akan kita lakukan review, kita lakukan pemberian surat peringatan atau sejenisnya, sehingga mungkin bisa mengendalikan sebelum hal-hal negatif atau dampak yang lebih parah terjadi. Kita sudah lakukan tindakan preventif awal. Apalagi Ibu ini kan backgroundnya sarjana hukum ya kan, magister hukum juga ya. Jadi please tolong teman-teman ikuti. Kita membuka ruang seluas-luasnya dalam bentuk bantuan apapun yang dibutuhkan oleh kita tanpa membebani pelaku usaha dengan pembiayaan atau pengenaan biaya apapun selain daripada yang resmi. Itu kita yakinkan para pengusaha, para pelaku usaha untuk tidak memiliki pemikiran seperti itu gitu ya. Tapi tolong dibantu juga selama persyaratan sesuai regulasi itu ada, kita pasti akan segera melakukan penerbitan izin dan memastikan yang sudah disepakati bersama, kewajiban pelaku usaha apa itu tolong dilaksanakan, diimplementasikan secara memadai sesuai dengan kewajiban kita bersama. Nah, itu saya agak strict memang di situ. Jadi pengawasan saya dalam bentuk pemberian sanksi administrasi kami sudah ada lakukan. Baik, dan itu memang harus kami lakukan. Teman-teman juga tidak bekerja berdasarkan keinginan sendiri gitu ya. Kita punya loh aturan-aturan hukum gitu ya. Nah, beliau magister hukum soalnya, jadi delik-deliknya tuh paham sekali gitu ya. Ibu ada pertanyaan, apakah ada rencana kawasan industri atau ekonomi khusus yang saat ini sedang disiapkan? Kalau untuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara, memang dalam tata ruang kita itu kita punya kawasan peruntukan industri yang lokasi yang kita sebut dengan KPIB, kawasan peruntukan industri Bulu Minung. Jadi meskipun namanya Bulu Minung, tapi kawasan ini berada di 5 kelurahan. Jadi ada 5 kelurahan kurang lebih sekitar 8.600 hektar. Ke depan diperuntukkan untuk menjadi kawasan industri terintegrasi di lokasi tersebut. Seperti di Subang itu di Jawa Barat. Ya, kurang lebih nanti ke depan seperti mungkin Kima, kawasan industri Makassar, mungkin cuman memang itu ke depan. Minimal kita tuangkan dulu dalam tata ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara sehingga itu menjadi satu yang legal. Baik. Ke depan mungkin sesuai dengan proses atau tahapannya, yang saat ini baru menjadi peruntukan nanti akan menjadi kawasan industri KI begitu. Disiapkan untuk industri apa saja di sana nanti? Semua jenis industri. Semua jenis industri bisa ya. Termasuk
smelter iya. Gitu ya. Oke, berarti hari ini progresnya ada di mana dia? Masih dalam administrasi kah atau? Iya, kami meskipun di RT RW Kabupaten PPU itu sudah tertuang, tapi kita pertegas lagi di rencana perubahan tata ruang yang baru. Kemudian itu masih kita lakukan juga komunikasi efektif dengan Bapelitbang, dengan SKPD teknis terkait bagaimana tahapan kita untuk menjadikan KPIB ini menjadi KI. Kemudian bagaimana juga tahapan-tahapan kita, langkah-langkah konkret kita sehingga kendala-kendala mungkin yang dihadapi saat ini terkait dengan KPIB yang masih bayi lah kalau kita ini ya, bisa kita upgrade sedikit demi sedikit sehingga nanti akan menjadi proyek investasi yang sangat menguntungkan untuk ditawarkan kepada investor. Baik, ya mudah-mudahan juga bisa segera terrealisasi ya Bu ya, berkaitan dengan kawasan industri ini, karena memang ini juga yang biasanya ditunggu-tunggu nih gitu kan, sebuah kawasan yang nantinya akan bisa menyokong pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Penajam Pasir, Kabupaten PPU ya. Karena Balikpapan sudah penuh. Oh iya betul sekali. Jadi kalau Balikpapan sudah penuh, insya Allah larinya ke PPU. Yang terdekat di mana gitu ya? Yang terdekat di mana? Gitu, ya. Ini berarti Pemkab membuka peluang seluas-luasnya kemitraan ya dengan sektor swasta untuk nantinya. Kita gitu juga ya? Kita juga saat ini sebenarnya kita sudah membuka kemitraan untuk pelaku usaha yang skala tinggi dengan pelaku usaha UMK gitu-gitu. Nah, nanti juga kalau industri itu biasanya pasti skala resikonya itu menengah tinggi dan tinggi. Itu biasa juga akan disesuaikan dengan kemitraan dengan pelaku usaha yang skala risikonya seperti apa begitu. Baik, ya di sana akan 8.000 hektar Bu ya. 8.600 hektar kawasan industri khusus yang nanti akan tersedia di Kabupaten PPU, dan itu terbuka untuk semua jenis industri, yang penting sesuai dengan peraturan regulasi yang berlaku begitu ya. Mau bangun pabrik apa di sini silahkan ya. Ya, mungkin kalau Balikpapan kan regulasi terkait dengan ruang terbuka hijau, ekosistem lingkungan sudah sangat padat ya. Jadi pemerintah benar-benar membatasi karena memang sudah penuh. Betul. Di sana ada sudah mungkin ekosistem apa yang sudah tidak bisa kita ganggu gugat. Kalau di sini masih sangat terbuka luas, gitu ya. Dan kesempatannya masih terbuka, kemudian harapan pimpinan juga masih terbuka luas. Dan regulasinya juga masih sangat mendukung pelaku usaha untuk melakukan investasi industri di KPIB. Betul, dan yang pasti juga akses saat ini sudah mulai dibuka dan segala macam Bu ya. Mulai membuka pembangunan infrastrukturnya mulai ditingkatkan. Apalagi juga dalam waktu dekat kan wajah PPO akan mulai berubah ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan berubah. Karena kita udah dengar beberapa waktu lalu seperti pelabuhan saja itu akan dipercantik segala macam ya. Kita juga udah punya bandara ya kan? Walaupun masih statusnya masih ini ya, tapi kan itu akan menjadi salah satu infrastruktur pendukung kita Bu ya. Ya karena kalau itu jadi bandara VIP buat kita di daerah kan kayaknya jadi nggak terlalu ini gitu ya. Tapi yang kita dengar juga pemerintah pusat sudah setuju juga sih untuk bisa menjadikan bandara ini sebagai bandara komersil ke depan ya kan. Nah itu kurang apa lagi nih gitu kan. Tinggal Anda saja sebagai investor harus cepat ya, karena kalau investasi itu kan mempertimbangkan juga kecepatan dalam menentukan pilihan gitu kan, dan keputusannya harus segera nih gitu kan. Ibu Lala juga siap kok untuk diajak diskusi gitu ya. Iya, tapi kita biasanya kan investasi berkaitan juga dengan RT RW ya Bu ya. Iya, RT RW kemudian RPJM, RDTR, RPJMD begitu ya. Memang saat ini kalau tidak salah masih dalam tahap pembahasan diskusi RT RW yang baru. RDTR juga sudah yang dibahas terkait dengan
wilayah-wilayah strategis. Betul sekali ya. Mudah-mudahan di di bulan Juli atau Agustus RT RW-nya sudah bisa kelar. Mudah-mudahan tahun ini. Ya kan karena itu juga semacam panduan ya Bu ya, panduan investasi gitu kan. Jangan sampai nanti orang investasi di situ ternyata tidak sesuai. Itu sangat mendukung kebijakan dan langkah-langkah semua stakeholder ke depan. Betul. RT RW itu. Baik. Ibu, ada pertanyaan berikutnya yang perlu saya sampaikan. Bagaimana upaya DPM PTSP memastikan bahwa investasi yang ada ini sebagai contoh misalnya toko-toko retail modern ini tidak merugikan masyarakat lokal? Jadi kalau untuk toko-toko retail modern ini itu memang kita kebetulan di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sedang hangat-hangatnya melakukan review melakukan pembatasan. Ya, karena jangan sampai kota-kota besar seperti Balikpapan, Samarinda yang memang sudah tidak terbendung lagi, menjamur sekali toko-toko retail seperti itu, akhirnya memang dapat kita lihat toko-toko tradisional itu memang tersingkirkan dengan nyata ya kita lihat. Betul. Orang pasti akan singgah ke toko modern, toko retail gitu. Nah, karena kabupaten kita ini kabupaten berkembang, masih banyak sekali ruang waktu kita untuk melakukan antisipasi, memitigasi, melakukan langkah-langkah konkret bagaimana tidak merugikan pelaku usaha tradisional dan juga tetap mendukung sepenuhnya terkait dengan pembukaan outlet-outlet toko modern. Tapi semuanya memang kita harus seimbangkan, balanskan. Karenanya kami saat ini melakukan pembatasan penerbitan izin toko modern harus sesuai dengan regulasi peraturan teknisnya, yaitu peraturan Menteri Perdagangan. Jadi ada beberapa kriteria sampai itu bisa terbangun atau terbukanya toko modern. Itu harus kita jadikan sebagai dasar bagaimana kita membatasi toko modern ini di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik, pemerintah kabupaten tidak melarang, tapi membatasi. Dan mungkin ada perlakuan khusus misalnya di wilayah-wilayah tertentu saja yang boleh gitu, karena kalau misalkan ya kita ambil contoh lah di kota terdekat kita Balikpapan itu kan sampai di mana-mana ada tuh. Di PPU sendiri pembatasannya itu apakah sampai seperti itu juga? Akan seperti itu? Iya, rencana memang kami sudah menyusun surat edaran juga, kemudian mungkin peraturan Bupati terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut dari peraturan Menteri Perdagangan 23/2001, hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam proses perizinan toko modern. Nah, itu harus kita aplikasikan dalam proses penerbitan izin dan pelaksanaan lapangannya. Nah, kalau kita memang berkaca dari Balikpapan, mungkin area kota kita tidak bisa bendung. Tapi saya perhatikan untuk daerah Batakan, Sepinggan, Batakan sampai ke Manggar sana, itu saya perhatikan ada pembatasan, ada jarak saya perhatikan. Jadi antara Indomaret 1 dengan Alfamidi dengan Indomaret berikutnya itu cukup jauh. Sesuai lah 500 meter lah ya. 500 meter, karena saya survei juga. Saya melakukan survei, tapi kalau saya ditiru by me gitu ya, sendiri. Nah, saya lihat, oh ya memang berarti mereka melakukan pembatasan nih, karena cukup jauh jaraknya. Jadi kita mau beli dari Manggar Jembatan Kembar itu mau beli poin aja di Indomaret yang ada poinnya itu jauh sekali. Jauh sekali ya. Nah, itu mungkin Balikpapan untuk daerah yang memang masih bisa dilakukan pengendalian mungkin melakukan pengendalian. Dan ini yang PPU tengah lakukan ya. Ini kita lakukan, jangan sampai sudah menjamur baru kita lakukan pembatasan sudah terlambat. Jadi inisiatif mitigasi kita kurang. Betul. Iya.
Jadi untuk teman-teman yang akan berinvestasi di sektor retail ya, pasar modern, toko modern gitu ya, Bu Lala dan teman-teman itu tidak tidak melarang, tapi ada pembatasan-pembatasan yang harus dipatuhi begitu ya. Karena setidaknya memang kalau kita mengikuti acuannya, jarak toko satu dengan toko lainnya biasanya harus di angka 500 meter, setengah kilo lah gitu ya. Supaya juga tidak dalam tanda kutip mematikan pengusaha lokal. Iya, pengusaha lokal, toko-toko lokal, toko-toko tradisional yang ada di sekitar. Iya. Karena mereka juga tetap butuh ruang juga Bu ya, untuk bisa tetap mengais rezeki. Mencari penghidupan juga gitu kan ya. Oke, nah kalau di 2024 Bu Lala ya, OIKN itu menjadi penyumbang lah terbesar lah ya untuk di investasi kita yang sampai tembus di atas 3T gitu ya. Untuk 2025 ini kemungkinannya masih akan sama ya, karena kita dengar 91T itu udah siap dikucurkan nih untuk OIKN. Nah, kalau untuk memastikan ya tentunya kita tidak bisa memastikan dengan kondisi efisiensi keuangan pusat daerah. Tapi meskipun memang demikian, kita tidak juga bisa mengignore bahwa pembangunan IKN masih berjalan meskipun tidak seperti tahun 2024, tapi tetap running pembangunannya. Nah, kami berharap juga tidak hanya tahun ini karena IKN sudah berjalan, jadi pelaku-usaha yang berkontribusi mendukung capaian target realisasi kita yang mungkin kemarin itu banyak dari OIKN untuk proyek-proyek nasional, mungkin ini dari pelaku-usaha swastanya yang mungkin baru akan mulai melakukan investasi di OIKN begitu. Dan juga kita tidak bisa juga meremehkan investasi pelaku usaha yang di OIKN itu juga akan merambah PPU, sehingga mungkin ada pembangunan yang menjadi satu kesatuan dari kegiatan usahanya yang akan lokasinya ada di PPU begitu. Nah, itu sambil berjalan kita berharap ke depan diversifikasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor-investor ini juga semakin luas. Kegiatan usaha pendukungnya kan kegiatan usaha utama biasa di situ. Jadi ada kegiatan usaha pendukung yang ada di PPU biasanya seperti itu. Iya. Oke. Nah, misalnya ada pelaku usaha jalan, mungkin ada kegiatan pendukungnya yang ada di PPU, mungkin begitu ya. Artinya memang tetap kita menginginkan pembangunan IKN itu memberi dampak yang lebih maksimal lagi ke PPU ya Bu ya. Tapi tetap juga kita membuka peluang di sektor-sektor yang lain dengan adanya kemudahan perizinan, kemudian pelayanan yang semakin katakanlah disederhanakan, kita tingkatkan dan sederhanakan, gitu ya. Kita mudahkan. Betul, dimudahkan gitu. Nah, tentu ini kan butuh juga strategi-strategi lain ya. Misalkan jemput bola. Ini Ibu ada planning nggak sih misalkan jemput bola kemana gitu untuk presentasi misalnya atau apa gitu? Ya, memang ini kita berharap ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, yang kita diundang, misalnya kita melakukan presentasi atau audiensi ke beberapa kedutaan. Itu kita diundang, kita lakukan audiensi, kita sampaikan investasi apa saja, peluang-peluang atau potensi investasi apa saja yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sangat berpotensi menguntungkan bagi kedua belah pihak. Itu kita sudah lakukan. Kemudian kita juga berusaha semaksimal mungkin juga memberikan keyakinan kepada para investor, karena ini masalah keyakinan saja. Karena memulai sesuatu yang baru di PPU ini dengan mungkin apalagi pelaku usaha yang besar mungkin mau bangun smelter atau apa, itu tinggal keyakinan mereka bahwa ini tempat yang tepat. Dan ini momen awal yang harus saya ambil, karena pada saatnya nanti ini akan menjadi besar. Dan pada saat sudah menjadi besar itu kemungkinan untuk kemudahan dan terutama mungkin harga
harga tanah dan lain-lain itu pasti akan meningkat dengan sendirinya. Nah, saya hanya ingin meyakinkan bahwa ini ambil momennya, karena seperti saya ambil momennya ini sekarang. Nanti karena ke depan itu pasti akan cepat atau lambat pasti akan berkembang. Betul, dan karena Balikpapan sudah penuh. Iya. Kemana lagi kalau bukan di PPU ya kan paling dekat soalnya. Aksesnya udah banyak sekarang. Bukan banyak sih, maksudnya sudah mulai terbuka banyak Bu ya. Seperti nanti jembatan Pulau Balang kan bisa mulai beroperasi dan segala macam gitu kan. Dukungan transportasi laut 24 jam ready. Saya sangat memadai. Iya, mau mindahin truk segede apa juga bisa gitu, mobilisasi apa gitu ya. Oke ya. Nah, tentu ini menjadi satu kabar yang sangat menggembirakan buat kita semua begitu ya, bahwa DPMPTSP Penajam Pasir Utara ini tidak sekedar hanya istilahnya menjalankan rutinitas saja, tapi juga terus melakukan inovasi-inovasi Bu ya. Inovasi-inovasi, kemudian juga pengembangan strategi-strategi yang berkelanjutan sehingga investasi di PPU itu akan semakin berkembang, dan juga tentunya ini akan berdampak luas bagi masyarakat kita. Kita saat ini mungkin dari sisi penduduk masih 200 ribuan ya Bu, sekitar di bawah 300 ribu lah ya. Artinya itu dengan luasan wilayah yang masih terbuka lebar, dan itu memang betul kata Bu Lala tadi, ambil momennya dan itu adalah sekarang gitu ya. Mumpung segala sesuatunya masih tersedia dengan sangat luas dari semua aspek, dari harga juga relatif masih ini, regulasi juga masih bisa mendukung gitu kan, dibandingkan daerah sebelah yang sudah mulai jenuh, penuh. Ya, secara visual kita bisa saksikan dari Teluk Balikpapan, pinggiran Balikpapan itu sudah penuh. Iya, udah nggak ada. Tidak ada, semua saat ini yang ada yang kosong adalah daerah-daerah ruang terbuka hijau, ekosistem yang masuk dalam ekosistem atau kawasan hutan atau kawasan konservasi yang dilindungi. Dan itu yang kosong-kosong dan itu sudah tidak boleh. Tidak boleh diganggu kan? Iya, tidak boleh diganggu. Dan alhamdulillahnya di PPU masih terbuka luas. Iya, masih terbuka luas. Mau investasi bidang apa? Pertambangan mungkin masih ada Bu ya. Kemudian properti, perumahan dan segala macam, perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan ya. Apalagi guys sekarang nih mau lebaran haji ya kan. Itu kan hampir semua sapi dari luar gitu kan. Kenapa nggak bikin peternakan di sini? Kalau mungkin betul kata Ibu, kemarin kita juga dialog dengan salah satu dinas gitu ya. Memang diakui salah satu kendalanya adalah lahannya udah nggak ada. Untuk bikin lahan peternakan sapi itu Balikpapan udah nggak punya gitu kan. Mau tidak mau sebetulnya ini peluang benar. Dan tidak sulit memobilisasi sapi dari Penajam ke Balikpapan tuh tidak sulit, dan biayanya lebih murah kan, harga lebih bersaing dan segala macam begitu ya. Cuma memang yang menjadi keraguan karena ini awal. Kita pun kalau awal biasanya memang agak sulit, tapi kalau sudah kita terjun ke situ itu semuanya akan tersettle dengan baik. Betul ya. Apa kata orang bijak itu, untuk bisa mencapai langkah kaki 1000 sangat ditentukan langkah awalnya. Kayaknya motivator yang sudah cukup lama itu. Baik Ibu Lala, kita punya waktu sekitar 2 menit. Barangkali ada yang ingin Ibu sampaikan berkaitan dengan strategi dalam hal menyambut investasi. Ini katakanlah kita pakai bahasa menyambut investasi nih, karena emang PPU sangat membuka diri untuk kehadiran para investor begitu ya, dan juga memperkuat perizinan untuk kemudahan investasi itu. Silakan Ibu, 2 atau 3 menit boleh, silakan. Sesuai dengan visi misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang baru ini, memang mereka sangat mendukung sekali, berharap sekali investor-investor, pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu melihat potensi PPU. Jadi dilihat potensi PPU itu ke depan. dari semua perspektif ya.
dari semua aspek. Nah itu yang saya katakan tadi, sehingga benar-benar dapat berkontribusi bersama-sama, berkolaborasi sesuai dengan slogannya Pak Bupati, berkolaborasi bersama membangun Nusantara. Nah, dan memang beliau berkomitmen, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati berkomitmen memberi kemudahan-kemudahan berusaha, membantu memfasilitasi dan apapun bentuk proses perizinan berusaha yang dibutuhkan, itu sangat apresiasi sekali dan sangat mendukung sekali bagaimana para investor itu bisa yakin datang dulu, kemudian melakukan keseriusan, mengimplementasikan keseriusannya dalam bentuk misalnya kerjasama atau letter of intent begitu ya, menggali teknis-teknis dari aspek teknisnya apa saja, sehingga tidak melihat dari sisi luarnya saja. Nah itu kami sangat mendukung para pelaku usaha, investor bisa berinvestasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, terutama yang kami saat ini sedang tawarkan untuk kawasan peruntukan industri buluk minum. Di sana kami ada pelabuhan loading dan unloading, semua beberapa komoditas yang ada saat ini, mudah-mudahan bisa berkontribusi bersama dalam pembangunan Kabupaten Penajam Pasir Utara ke depan. Baik, ya. Tangkaplah peluang itu dan putuskan segera, ya. Anda ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan ke Ibu Lala boleh, ataupun ke teman-teman yang lain, karena siap menjadi teman diskusi lah, begitu ya. Baik Ibu Lala, terima kasih banyak untuk waktunya, pencerahannya. Izin jangan sampai nanti, kenapa dulu saya tidak? Iya, akhirnya menyesal. Itu banyak kan yang keluar seperti itu. Kenapa saya dulu tidak beli tanah di situ? Iya, di mana-mana memang penyesalan itu datangnya belakang. Kalau di depan tuh pendaftaran. Jangan sampai Anda menjadi tim pendaftaran saja, tapi haruslah menjadi tim yang gercep gitu ya, menangkap peluang, dan pastinya Bu Lala sudah menyampaikan data-datanya, dan itu sangat penting buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan dalam waktu kita masih bisa bertemu lagi Bu, kita bisa mendiskusikan lagi hal-hal menarik lainnya berkaitan dengan strategi investasi di Penajam Pasir Utara ya. Oke, Smart Listener, sampai di sini dulu perbincangan kita di siang hari ini. Salam investasi Pak. Siap, kayak apa Bu? Salam investasi. Oke. Selamat siang dan sukses untuk Anda. Demikian perbincangan bersama DPM PTSP Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.